kan pengennya cantik ya. Iya, pengennya cantik biasa. Diimbangi gantian gitu. Penggunaan sepatu juga bisa. Kadang mbak-mbak itu makanya harus tertinggi kan kalau Iya, kerja. benar. Itu bagian tubuh kita yang sebenarnya kitanya masih muda, tapi tubuh kita ini sudah menua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi bersama kita di Bincang-Bincang Kesehatan bersama Klinik Anggrek. Nah, tentunya kita bersama narasumber kita yang luar biasa, Mbak Ingrid Safira, Sarjana Fisioterapi FTR. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Mas Bagus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Mbak. Tentunya ini pertemuan pertama kita ya, Mbak? Iya. Ya? Nah, jadi Sobat Sehat bersama Klinik Anggrek, tentunya bagi Anda yang ingin cek kesehatan di klinik kita, boleh langsung datang di Jalan Putri Chandramidi, nomor 35 Pontianak, Kalimantan Barat. Atau di media sosial kita di Instagram @klinikanggrek_ptk. Atau langsung hubungi via WhatsApp kita di 0821 5108 0202. Nah, hari ini Mbak, kita akan membahas tentang masih muda kok sudah jompo. Nah, ini temanya luar biasa ya teman-teman kreatif, membuat tema yang menarik bagi kita untuk kesehatan bersama Klinik Anggrek tentunya Mbak ya. Nah, sebelum itu Mbak, ada beberapa pertanyaan yang udah kita rangkum dari masyarakat sekitar dan tentunya dari media sosial juga. Nah, masih muda kok sudah jompo. Nah, tentunya fisioterapi ini sudah sering didengar. Nah, boleh dijelaskan sedikit Mbak, apa itu fisioterapi dan orang yang melakukan kegiatan fisioterapi itu, pasiennya itu apa namanya, dan yang ahli dalam bidang itu apa namanya? Silakan Mbak. Oke. Jadi fisioterapi itu adalah sebuah profesi ya, sebuah profesi yang tentunya sudah diakuin medis, yang pastinya sudah menjalani studi dari jenjang ada yang D3, D4, S1, bahkan S1 profesi, bahkan S2 maupun D3. Jadi kadang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa fisioterapi ini seperti terapi-terapi, jadi dikatakan cuman seperti pelatihan, seperti itu. Jadi kadang emang orang-orang tuh bertanya, ini studinya apa sebelumnya. Jadi kadang soalnya kan banyak tuh di luar sana ada yang terapi apa, dan itu sangat berbeda sama kami. Kalau kami jelas namanya adalah fisioterapi. Jadi fisioterapi ya. Kalau untuk fisioterapi itu profesi yang membantu teman-teman ataupun bapak ibu yang punya keluhan untuk mengembalikan fungsi gerak dari tubuh pasiennya itu. Jadi ketika ada keluhan gerak seperti nyeri sendi, nyeri otot, apapun lah yang berkaitan sama tidak nyaman nih ketika bergerak, itu bisa ke fisioterapi gitu. Wah, itu mengenai singkat mengenai fisioterapi. Iya. Ya. Oke, luar biasa. Nih Mbak, karena kita temanya masih muda kok sudah jompo, jadi ini berkaitan dengan dunia remaja, dunia anak-anak muda nih. Nah, karena pada era sekarang ya Mbak ya, beberapa kegiatan atau pekerjaan itu sangat-sangat membutuhkan tenaga yang ekstra, kemudian pemikiran juga kita dikuras habis. Nah, kemudian kebiasaan apa saja sih Mbak yang dilakukan oleh anak muda yang dapat menyebabkan kita-kita ini sebagai kaula muda ini menjadi lebih mudah merasa pegal dan capek, itu seperti apa Mbak? Untuk faktornya banyak ya sebenarnya. Mungkin yang pertama bisa kita lihat dari pola hidup. Pola hidupnya seperti apa sih dari bangun tidur sampai mau tidur. Nah, misalkan dari pagi aja udah bangun, sudah bangun siang, tidak olahraga, ya kan? Bener sih, Mbak. Terus sudahlah bangun siang, itu seharian itu banyak rebahan, main HP, ngegame, posisi duduk yang terus-menerus, yang statis ya, tidak dipakai buat aktivitas yang lain gitu. Itu sih yang paling faktor yang paling bikin remaja itu gampang jompo. Yang kedua bisa juga karena faktor makanan tentunya. Kadang sekarang kan sudah banyak junk food, kan. Jadi nutrisinya tidak ada. Jadi remaja-remaja tersebut tuh gampang anemia, jadi gampang lemes kan, ya gitu. Kemudian yang paling sering pasien-pasien saya itu mungkin karena faktor pekerjaan juga. Jadi pekerjaan yang misalkan mereka mengharuskan duduk nih dari pagi sampai sore, misalnya ke depan komputer. Dari pagi sudah kerja depan komputer lagi, lihat layar monitor, itu kan sangat perih juga kan matanya. Nah, tanpa juga adanya olahraga rutin. Nah, seharusnya dia tahu dengan keadaan dia kerja dari pagi sampai sore, seharusnya diimbangi olahraga. Biar ototnya itu kuat ketika dipakai buat posisi-posisi yang dari pagi sampai sore tidak gampang pegel. Jadi emang kuncinya itu yang paling sering karena faktor pekerjaan sama kurangnya olahraga. Tentunya makanan juga. Makanan juga itu sangat berpengaruh ya Mbak ya. 3 faktor yang mempengaruhi Anda, kaulah muda tentunya. Saya juga masih muda sih. Karena
mungkin kebiasaan ya, habit kita biasanya bangun tidur itu langsung main HP atau malas mager istilahnya Mbak ya, mager, malas gerak, kita langsung tim rebahan. Tim rebahan bener banget ya. Jangan tersinggung ya kalau nggak usah, nggak ada yang tersinggung di sini, aman Mbak. Nah, kemudian faktor makanan juga. Iya, makanan itu makanan cepat saji juga itu mempengaruhi ya Mbak ya, kayak lemaknya, minyak kayak gitu ya. Nutrisinya kan tidak ada protein hewani, protein nabati, sayur, tidak lengkap lah. Jadi kan metabolisme dalam tubuh jadi terganggu, jadinya ya gampang sakit, anemia dan kawan-kawannya itu. Benar banget Mbak. Kemudian yang paling krusial adalah jarang olahraga. Nah, itu yang olahraga ya teman-teman ya. Mungkin yang bagi teman-teman yang udah bekerja 24/7 kata anak orang muda ya, 24/7 itu biasanya tim suka depan komputer atau apa kata Mbak Ingrid tadi, usahakan minimal kalau olahraga berapa kali Mbak dalam seminggu? Misalnya. Dalam seminggu kalau bisa tiap hari harus ada olahraga. Tapi kita harus tentukan juga kemampuan kita untuk orang-orang yang baru mulai olahraga, kalau bisa dijeda dulu. Jadi kita harus tahu juga nih kondisi kita kira-kira mampu nggak dengan. Jadi jangan samain kita yang baru samain dengan orang yang sudah sering, karena tubuh kita kan takutnya belum bisa merespon. Jadi kalau bisa kita yang tahu bertahap dulu. Cuman kalau misalnya pengen tahu seberapa sih kita mampu, kita fisioterapi bisa menentukan program latihan yang aman tentunya. Jadi kadang ada beberapa pasien yang olahraga tapi lihat YouTube, oke itu bagus juga, tidak ada yang salah. Cuman kadang program latihan itu harus ditentukan juga sama orang yang sudah ahlinya, gitu. Contohnya seperti itu. Oke, jadi ada tips dari Mbak Ingrid bahwa dari fisioterapi juga ada memberikan program latihan ya. Wah, nah jadi teman-teman jangan khawatir, atau sahabat sehat bersama Klinik Anggrek jangan khawatir kalau ingin langsung ke fisioterapi, datang ke Klinik Anggrek dan langsung jumpa bersama dengan Mbak Ingrid Safira. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjut ya Mbak ya. Nah, biasanya tuh Mbak ya, untuk menghilangkan pegel-pegel ini kan ada kayak balsem atau minyak angin, koyo dan lain sebagainya. Itu menurut Mbak bagaimana? Apakah itu salah satu dari cara menghilangkan sementara penyakit pegel-pegel itu, atau harus langsung kita ke fisioterapi? Itu bagaimana Mbak? Kalau untuk seperti balsem itu sih tidak ada yang salah sebenarnya ya. Cuma itu kan superficial. Cuman di bagian luar dikasih balsem anget, enak. Jadi emang cuman enak sementara. Sedangkan kalau di fisioterapi itu kita mempunyai keahlian di mana otot itu kan banyak lapisannya. Dari lapisan luar, tengah sampai ke yang nempel di tulang. Nah, jadi kalau di fisioterapi kita bisa tahu nih otot apa sih yang kena. Terkadang memang otot yang kena itu bukan otot bagian luar. Kadang otot yang bagian dalam itu yang memang kadang tidak bisa diobati oleh balsem-balsem. Jadi akar masalahnya itu tidak teratasi gitu. Tapi tidak ada yang salah, boleh juga. Coba untuk enak-enak aja. Jadi nggak salah ya teman-teman kalau teman-teman bisa pakai koyo atau pakai balsem ya Mbak ya. Iya, tapi cuma sementara. Kalau bisa sih langsung ke fisioterapi. Benar. Jangan sampai nyerinya semakin parah, udah berbulan, menahun bahkan. Nah, itu kan makin mengganggu aktivitas sehari-hari kan. Jadinya gampang, jadi sakit, gampang stres. Hidup pun kualitasnya jadi menurun. Benar banget. Wah, sangat mengerikan ya teman-teman ya, luar biasa sebenarnya kalau kita udah mengetahui bagaimana penyakit ini sebenarnya sepele, pegel-pegel, kayak capek gitu, sebenarnya sepele, tapi kalau dibiarkan lama-lama dapat merusak kesehatan juga. Wah, kita lanjutkan lagi Mbak. Pertanyaan selanjutnya, penyakit atau gangguan apa saja yang biasanya diderita oleh kaula muda atau remaja jompo istilahnya ini Mbak? Biasanya apa aja Mbak? Kalau untuk nyerinya sebenarnya banyak sih ya, cuman untuk yang paling sering ini, terutama untuk usia-usia produktif ya, seperti karena faktor pekerjaan itu biasanya nyeri leher, nyeri pinggang, itu yang paling sering. Kalau nyeri leher itu biasanya pasien merasakan kaku sama tegang banget nih. Nah, kadang saking tegangnya itu sampai kepala tuh pusing. Jadi sakit kepala gitu. Itu yang paling sering. Kemudian nyeri pinggang juga. Nyeri pinggang ketika banyak duduk. Nah, jadi pegel. Jadi posisi apapun tidak nyaman. Bangun tidur sakit. Nah, jadi nyeri leher, nyeri pinggang sih yang paling sering memang. Ini izin ya Mbak ya. Karena teman-teman kesehatan bersama Klinik Anggrek bagus sedang merasakan yang namanya tegang di leher karena salah posisi tidur. Itu bagaimana Mbak? Kalau posisi tidur itu kan berarti posisinya salah. Jadi kita tidur kan nggak sadar tuh dalam posisi berapa jam. Tiba-tiba tidur nih posisi berapa jam, terdiam pada posisi statis.
Nah, itu ototnya jadinya overuse. Oh. Jadi overuse cuman di bagian satu sisi. Nah, itu yang bikin kadang itu bisa ke fisioterapi. Nanti akan dibenerin. Ototnya dibenerin biar rileks lagi. Kemudian kita ajarkan beberapa latihan supaya ototnya terulur dengan baik. Wow, luar biasa sekali. Ini beruntung ya, bagus bisa langsung berbicara, konsultasi bersama Mbak Ingrid. Wah, langsung fisioterapisnya. Oke teman-teman, dan kebetulan yang paling sering ya Mbak ya berarti di bagian leher sama bagian pinggang. Itu untuk kaula muda biasanya itu, karena beratnya pekerjaan biasanya seperti itu, rata-rata seperti itu ya Mbak ya. Contoh kasus ya, seperti sakit pinggang. Jadi otot itu kan tadi yang udah saya jelasin ada banyak lapisannya, dari yang luar, tengah, sampai yang nempel di tulang. Nah, untuk nyari pinggang, jadi tulang belakang kita ini mempunyai otot yang melekat di tulang belakang. Itu kita sebut sebagai otot stabilisator, otot penyangga badan kita. Ketika otot yang nempel itu lemah, tidak dikuatkan, jarang olahraga, otot itu jadinya lemah kan, jadi ketika duduk tidak bisa mempertahankan, lemah nih, aduh jadinya bongkok. Nah, jadi kuncinya memang otot itu harus diolahragakan, harus dikuatkan. Jadi supaya ketika otot itu kuat, tulangnya jadi tegak lagi gitu. Ketika dibiarkan dengan kondisi seperti itu, tulangnya bisa bengkok, lama-kelamaan kurva tulangnya berubah jadi bisa menekan saraf-saraf di sekitar tulang belakang. Jadi kadang orang-orang bilang saraf kejepit itu penyebabnya gitu. Jadi awalnya gara-gara otot yang terlalu tegang, lemah, merubah kurva tulang, bongkok, jadinya tulangnya nggak sesuai pada posisinya, bantalan sendi di antara tulang itu kegencet, nekanlah sarafnya. Gitu. Itu yang bikin saraf kejepit. Dan kalau sudah saraf kejepit seperti apa kondisinya? Wah itu parah juga ya. Jadi yang pertama ada kesemutan, rasa terbakar, kena kain aja perih. Nah, itu untuk efek jangka panjangnya. Itu efek jangka panjangnya sampai kalau kena kain aja bisa perih? Iya, kadang kalau misalkan saraf kejepit nih, pasien kena baju aja nggak enak. Kayak gitu. Waduh. Makanya postur itu harus benar-benar dibenarkan. Jangan sampai terjadilah hal-hal seperti itu. Seperti tadi ya, Mbak ya. Serem banget loh teman-teman Sobat Sehat bersama Klinik Anggrek kalau misalnya sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tadi. Sebenarnya kalau kita olahraga, ototnya semakin kuat, bisa meminimalisirkan cedera sebenarnya. Jadi kalau kita olahraga kan dia kuat, jadi nggak gampang bungkuk. Nah. Wah, jadi posisi duduk itu berpengaruh, kemudian posisi kita, apapun aktivitas kita berarti berpengaruh ya terhadap seluruh anggota tubuh kita ya Mbak ya. Intinya posturnya harus terjaga dengan baik. Benar, oke. Nah, kita lanjutkan Mbak. Kemudian bagaimana penanganan yang tepat bagi kita kaula muda ini dalam fisioterapinya? Untuk misalnya ke kasus yang seperti tadi. Kalau sudah ada derita ya, sudah menderita sakit itu ya, tentunya yang pertama jangan sampai dibiarkan sakitnya terlalu lama gitu. 3 hari oke, dibiarkan dulu, tapi kalau sudah lebih dari situ boleh diperiksakan kira-kira apa sih penyebabnya. Apalagi memang sampai mengganggu aktivitas ya, bisa periksakan ke dokter terdekat. Bisa juga langsung ke fisioterapi. Nanti di fisioterapi akan melakukan pemeriksaan kira-kira otot apa yang bermasalah, dan kita kasih tips and trick ya supaya gimana sih supaya tidak sakit itu lagi gitu. Dan untuk kemudian kalau misalnya kita banyak kerja atau misalnya dari pagi sampai sore, kita anjurkan untuk peregangan selama 2 jam sekali. Peregangan selama 2 jam sekali. Nah, jadi ketika kerja 2 jam peregangan, nanti 2 jam lagi peregangan. Jadi ketika otot yang dipakai statis terus menerus kan kita kita regangkan gitu. Jadi dia nggak kaku terus, nggak overuse dalam posisi itu gitu. Berarti tidak berlebihan ya Mbak ya. Misalnya kita posisinya lagi duduk depan layar monitor komputer, setelah 2 jam minimal kita berdiri atau kita kayak melakukan peregangan gitu ya Mbak ya. Wah, kayak gitu. Dan yang terakhir juga perhatikan fasilitas kita kerja. Dari meja, kursi harus sesuai. Jangan sampai kita duduk, mejanya terlalu rendah, kita jadi membungkuk. Jadi sesuaikan juga nih dari pandangan kita ke layar monitor harus sama gitu. Perhatikan juga posisi yang ergonomis. Ergonomis itu kan posisi yang aman, nyaman, yang tidak akan membuat kita menjadi mempunyai keluhan-keluhan sakit kan, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kondisinya pekerja ini, kaula muda kita ini kondisinya bekerja dalam keadaan berdiri, misalnya di pabrik-pabrik itu Mbak. Nah, itu kan pasti tumpuan paling besar itu kan berada di bagian kaki, lutut, bagian bawah ya, pinggang. Ya, itu bagaimana Mbak?
Yang pertama kalau berdiri jangan sampai menumpu satu kaki saja. Jadi kalau bisa dua-duanya menumpu. Jadi ototnya kiri sama kanan balance kerjanya. Jangan sampai satu yang berkorban, satu yang numpu, satu yang rileks, ujung-ujung kaki kanan semua yang sakit. Jadi harus sama kiri sama kanan. Berdiri juga gitu. Berdiri jangan sampai mejanya atau apanya terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Jadi harus sama. Oke, Gitu. wah seperti itu ya. Berarti misalnya ada layar monitornya, pabriknya nih monitornya agak tinggi, berarti kita biasa kan kasih, ada, biasa berarti kasih pandai-pandai kita lah untuk ngasih bantalan atau balok gitu ya, supaya kita sejajar ya Mbak ya Iya, dengan monitor itu. betul. Jadi kalau berdiri juga tumpuannya tidak boleh hanya satu, jadi harus dua-duanya seimbang kiri sama kanan. Karena biasanya tuh Mbak ya, kalau para pekerja berdiri ini kan, saya contoh ya, saya berdiri Iya, ya. boleh. Karena biasanya, iya. jadi yang satu ini Kerja banget nih overuse. Yang seperti sananya itu. relax. Yang sebelahnya relax. Nah, Ya, kalau bisa dua-duanya. Gitu. karena katanya biasanya tuh enak aja kok ini kerjanya begini atau begini. Iya, Itu. saat kerja enak aja, nanti efek jangka panjangnya baru kerasa. Kadang waktu masih muda oke-oke aja nih, nanti udah tuanya baru. Karena kan semakin tua secara fisiologis fungsi tubuh kita kan semakin menurun. Iya. Kita mudanya aja aktivitasnya seperti itu, gimana dong nanti pas tuanya pastinya lebih sakit dong pastinya gitu. Susah sekali ya sebenarnya. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan bagaimana kita melakukan aktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah karena berpengaruh sekali pada tubuh kita ya Mbak ya. Kadang penggunaan ini juga penggunaan tas misalkan. Kadang perempuan-perempuan banyak tas yang begini ya. Yang begini berat pula ya. Itu juga jadinya sakit bahu. Nanti mbak-mbak biasanya ya sakit bahu. Ujung-ujungnya fisioterapi gitu kan. Ya, jadi kalau bisa harus balance lah. Kalau mau pakai ini gantian kiri sama kanan. Kalau mau aman pakai ransel gitu. Oh iya Mbak, biasanya ada kasus anak-anak sekolahan. Nah, biasanya anak-anak sekolahan ini atau yang kuliah, biasanya kita menggunakan ransel itu, beban ransel itu berat. Terlalu berat. Itu berpengaruh nggak sih Mbak sebenarnya untuk bagian postur tubuh kita itu bagaimana? Iya, sangat berpengaruh. Oke, dia pakai ransel ya, dua-duanya imbang. Tapi berat banget. Jadi kan tulang belakang tidak bisa terbebani jadinya bungkuk. Jadi belum usia berapa sudah membungkuk gitu. Jadi ada nggak sih Mbak misalnya saran berapa sih beban yang harus sebenarnya biasa rata-rata kita bawa untuk punggung kita? Misalnya kita pakai ransel nih, ya itu ada nggak sih Mbak? Sebenarnya tidak ada patokan sih ya, cuma tergantung dari kitanya. Kadang berat badan orang kan juga beda-beda, otot orang juga beda-beda. Jadi nanti disesuaikan saja. Ketika memang terlalu berat, dikurangin isinya gitu. Oke. Jadi teman-teman kaula muda atau adik-adik yang sekolah jangan biasakan bawa beban ransel terlalu berat ya Mbak ya. Karena berbahaya bagi kondisi tulang belakang. Tulang apa nih Mbak? Tulang belakang iya, tulang belakang vertebra. Kadang bisa bungkuk, kadang bisa skoliosis yang huruf S itu ya? Iya, kadang kan dia berat nih. Jadi gini-gini jalannya, jadinya tulangnya jadi S. Yang tadi saya bilang kalau kurva tulangnya sudah berubah, jaringan-jaringan sekitar tulangnya bisa kena kan otomatis sarafnya bisa karena saraf itu kan menempel di tulang belakang. Banyak sekali saraf-saraf sensitif yang terletak di situ gitu. Waduh, bisa saya bayangin sih sebenarnya. Teman-teman juga bisa bayangin ya kalau posisi tulang belakang dari belakang sini ya Mbak ya sampai ke ekor sampai tulang ekor ya. Itu benar-benar rawan sebenarnya. Rawan sekali. Nah, misalnya Mbak terbentur. Nah, apakah itu harus ke fisioterapi atau bagaimana? Misalnya terbentur atau maaf ya kalau kecelakaan. Nah, itu jatuh gitu ya. Keduduk biasanya. Itu Pak. Itu bagaimana? Kalau keduduk itu lumayan faktor yang paling menyebabkan orang itu saraf kejepit. Karena sensitif sekali ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika kita jatuh atau apa dan keluhannya lumayan sakit nih, ronsen aja. Ronsen biar tahu kondisi tulangnya. Kalau perlu MRI. MRI itu lebih jelas karena lebih kelihatan kan jaringan-jaringannya seperti saraf, bantalan dan segala macam. Nanti dicek tuh. Ketika misalkan ada gangguan atau apa nanti bisa ke fisioterapi gitu. Nanti akan dikurangin nyerinya, akan dibenerin posturnya gitu. Sampai merinding loh karena teman-teman jujur saya pernah terduduk pernah ya Mbak ya, saya pernah terduduk dan kepala saya ini sakit. Oh iya, betul. Padahal yang jatuh di bagian bawah, tapi kenapa kepala kok sakit itu bagaimana Mbak? Ya itu pengaruh kan sepanjang ini kan sampai ke atas kan tulang belakang. Jadi kita terduduk. Itu kapan Mas Bagus itu jatuhnya? Udah
waktu SMA tahun 2017. SMA. Nanti diperhatikan ya, seketika misalkan memang, tapi semoga aja enggak. Seketika Mudah-mudahan. ada, jangan. Seketika ada keluhan-keluhan, misalkan kayak ada nggak nyaman atau Iya. mungkin ini, ingat dulu sebelumnya ada jatuh nggak? Karena Hmm. biasa kalau kita ketemu pasien, pasti kita tanya riwayat sebelumnya, Benar, pernah benar. jatuh nggak Pak? Pernah jatuh, seperti apa posisinya? Keduduk Hmm. kah? Atau begini kah? Atau gimana? Pasti kita tanyakan, karena posisi itu menentukan sakitnya gitu. Iya, bagian apa nanti kan bisa kita Mm-mm. lihat bagian mana yang harus dibenerin, harus diperbaiki, harus Iya. sehatin. Betul. Harus disehatin gitu. Dan kadang kayak gitu usia-usia muda yang paling sering. Benar-benar. Nah, posisi duduk bagus ini bagaimana, Mbak? Ya, sudah benar sih Sudah sepertinya. benar ya? Atau terlalu jauh dari jarak sandarannya, karena kalau tidak nyandar nanti kadang-kadang bagus Begini. begitu, iya kan? Makanya ototnya harus kuat. Kalau ototnya kuat, dia nggak bakal gampang gini. Kalau ototnya kuat, dia pasti bisa mempertahankan lebih lama. Benar, Gitu. benar. Makanya kuncinya harus olahraga, penguatan otot. Nah, olahraga. Wah, ngomong tentang olahraga ini berarti minimal itu setiap hari ya. Kalau bisa dijadwalkan memang setiap hari, walaupun Dijadwalkan. cuma sebentar. Iya, 10 menit, paling jalan kaki atau kita peregangan aja itu udah cukup. Dan sebelum ya. olahraga wajib peregangan. Pemanasan Pemanasan ya. stretching. Pemanasan stretching. Stretching itu dia artinya ototnya diulur. Ketika Oh. ya kan misalkan begini. Nah, itu ototnya diulur dulu nih sebelum olahraga. 1 sampai 8 bisa. Semuanya lah, regio apapun bisa di stretching. Nanti barulah olahraga. Oke, wah luar biasa sekali tips dari Mbak Ingrid Safira. Oke, Iya. kita lanjutkan Mbak ya. Kemudian Mbak, bagaimana perawatan selanjutnya pasca penanganan bagi kaula muda ini agar tidak kembali merasa sakit dan pegal? Misalnya kasusnya ini saya udah terduduk nih, posisinya karena saya sering bekerja, kepala saya sakit, posisi duduk saya salah, kemudian saya pernah terduduk. Jatuh. Nah, saya sudah mengalami penyakit itu dan pasca saya itu bagaimana lagi? Apa yang harus saya lakukan? Karena sudah terlanjur seperti itu ya harus dijaga juga posturnya. Karena biasanya jaringan yang sudah cedera itu lebih mudah kambuh biasanya. Jadi ya perawatannya ya harus tetap rajin peregangan 2 jam sekali, olahraga rutin, kemudian pola makannya juga. Pencegahan, kalau untuk pencegahannya bisa untuk sehari-hari kita bisa mengatur postur nih ketika ngangkat barang, misalkan ngangkat barang ketika barangnya di depan, kita harus jongkok dulu, angkat baru berdiri. Perhatikan tetap tegak ketika mengangkat barang. Gitu. Jadi kadang kan orang langsung langsung main jadi harus jongkok dulu, angkat barang baru berdiri. Gitu. Itu contoh hal kecil ya, pencegahan dan perawatan ya. Kecil loh teman-teman. Jadi sering kita abaikan hal-hal kecil seperti itu, tapi itu berpengaruh sekali ya Mbak ya. Kemudian ketika bangun tidur nih, hop langsung duduk. Iya. Nah itu nggak boleh, karena beban. Jujur. Iya, langsung apalagi kalau mama manggilkan bagus, itu kan langsung. Jadi harus miring dulu. Iya. Kakinya tekuk, miring, baru duduk. Posisi miring bebas kiri kanan ya Mbak? Bebas, yang mana enak, nanti baru duduk. Oh berarti posisi bangunnya kita miring. Tiduran, miring dulu, baru duduk, kakinya jatuh ke bawah kan. Jangan langsung duduk gitu, nggak boleh. Oke. Karena kebiasaan ya Mbak, bagus tuh langsung bangun, bunyi alarm langsung bangun aja gitu, nggak ada pasti agak sakit di bagian belakang. Itu kasihan sekali, di belakangnya itu terbebani banget kalau langsung begini, nggak boleh. I see, berarti Mbak sering sekali biasa teman-teman juga biasa seperti itu. Apalagi kalau zaman kita baru masuk kuliah, pertama kali itu kan ada namanya ospek atau mos ya. Nah itu ada biasa menginap, kita perkemahan gitu kan, itu dibangunin cepat-cepat jadi langsung berdiri, tiba-tiba ada langsung duduk, itu refleks ya jadinya. Refleks. Jadi sebenarnya itu berpengaruh ya Mbak ya? Iya, itu berbahaya sebenarnya. Apalagi terus-menerus seperti itu kan, dalam waktu setiap hari bangun seperti itu. Nah, dan berpengaruh tidak Mbak kalau misalnya istirahat jam tidur? Nah itu berpengaruh nggak? Misalnya kita kurang tidur atau ke over dalam bekerja, kan istirahat kita berkurang, tidur kita pun berkurang. Kalau pola makannya udah dijaga nih, kemudian olahraga juga udah sering, tapi sayangnya ini pola tidur kita yang salah.
itu berpengaruh tidak Mbak kalau untuk ke seluruh tubuh kita? Iya, sangat berpengaruh. Apalagi kalau pola tidur itu kan harusnya malam, jangan sampai tidurnya pagi, aktivitasnya malam. Iya, Biasa kita sebanyak berlawan. karena malam itu kan memang tubuh kita kan ya berproses lah, Berproses. sel-sel baru segala macam. Jadi sangat berpengaruh. Walaupun semuanya sudah dijaga ya, makan, olahraga, tapi tidur itu kan, tubuh kita kan perlu istirahat dan harus pada jamnya, jangan sampai di luar jam itu. Jadi sangat berpengaruh sih kalau jam tidur. Wow, jadi ada pola makan, kemudian olahraga, terus ada Ketika bekerja peregangan juga harus, dan lagi pola tidur juga, pola istirahat tidur yang juga, cukup. tidur yang cukup. Wah, itu untuk membantu bagaimana merawat ya, apa sih istilahnya, sendi otot, ya, dan seluruh tubuh kita ya, supaya tetap fit dan sehat. Karena biasa kan anak muda itu kan saking produktifnya Iya, kan, jadi lupa, lupa tentang olahraga itu segala macam. Kan udah sibuknya kerja, deadline segala macam, bos udah nyuruh ini itu gitu kan, tidur berantakan, olahraga nggak sempet, banyak duduk, wah itu sih yang bikin jompo ya. Jompo. Jadi, aduh, tiba-tiba ngangkat, padahal beban yang kita bawa ini nggak terlalu berat, tapi aduh kok pinggang kok tiba-tiba sakit gitu. Nah, itu padahal suatu yang berbahaya ya, itu alarm ya buat kita sendiri ya sebenarnya teman-teman ya, karena untuk mengingatkan bahwa ada yang salah nih dari bagian tubuh kita, jadi harus dicek. Nah kalau tidak bisa cek sendiri, wajib untuk teman-teman ke fisioterapi. Oke, kita lanjut Mbak. Nah, adakah cara pencegahan agar kaula muda ini tidak gampang merasa jompo? Nah, itu bagaimana Mbak? Iya, yang tadi pencegahannya ya termasuk juga angkat barang harus benar. Penggunaan tas kalau bisa, ransel kalau bisa. Kalau emang pun salah satu diimbangi, kadang kiri kadang kanan gitu. Ya, kadang cewek-cewek kan pengennya cantik ya. Iya, pengennya cantik biasa. Diimbangi gantian gitu. Penggunaan sepatu juga bisa. Kadang mbak-mbak itu makanya harus sepatu tinggi kan kalau kerja. Benar. Sepatu tinggi itu mengakibatkan otot betisnya kerja terus menerus, ujung-ujungnya tegang. Posisi jari kita gini ya, jari kaki ya. Iya. Oke, jadi tumpuan itu ada di betis. Betis sama lutut. Betis sama lutut. Apalagi kalau misalkan orang itu berat badannya berlebih. Nah, juga harus diperhatikan berat badan, jangan sampai berlebihan. Karena kalau berlebihan, badannya berat, otomatis lutut ini menumpul lebih keras, kerjanya lebih banyak. Jadi ketika tuanya bisa jadi pengapuran lah segala macam gitu. Nah, berarti ada nggak Mbak pernah kasus ketemu dengan berat badan yang berlebih dan dia pernah mengalami cedera di bagian lutut? Ada nggak Mbak? Boleh diceritain kali? Iya, banyak sih sebenarnya. Jadi awalnya bisa jadi karena faktor berat badannya dulu ya, karena berat badannya yang berlebihan, jadinya kakinya baru sakit. Bisa juga karena memang dia faktor jatuh dulu. Tergantung penyebabnya apa. Banyak sekali sih. Jadi memang apalagi kalau kondisi-kondisi yang sudah usia lanjut ya, itu kan memang semakin mengapur tulangnya, jadi lebih gampang cedera bagian lutut gitu. Tapi kalau untuk anak-anak muda juga banyak sih, kadang yang karena penggunaan sepatu sih sebenarnya. Penggunaan sepatu jadinya kakinya sakit, lututnya sakit, naiklah ke pinggang. Bisa jadi kenapa kok aku sakit pinggang ya? Kan aku nggak ada keluhan apa-apa. Perhatikan dulu sehari-hari aktivitasnya apa. Penggunaan sepatunya seperti apa? Ada bawa beban nggak? Oh saya kerjanya pakai sepatu tinggi mbak atau bu gitu kan? Iya, itu bisa mengakibatkan otot sini overuse, akhirnya naik ke atas gitu. Kompensasi namanya itu. Kayak ada penyaluran gitu ya. Iya, karena tubuh kita kan satu kesatuan. Oke, jadi berbahaya ya bagi teman-teman, kakak-kakak cantik yang tentunya bekerja di, mungkin biasanya kebanyakan tuh di perbankan. Iya, biasanya memang wajibkan harus pakai sepatu tinggi, misalkan di bank misalkan, atau pramugari misalkan. Pramugari biasanya, jadi juga ada pasar pramugari juga gitu. Pramugari kan juga cantik ya, tapi rupanya kerjanya lumayan berat, angkat barang, pakai sepatu tinggi, itu akhirnya ya sedikit jompo. Tapi nggak semuanya, tergantung dari pola hidup tadi yang saya jelaskan. Iya, benar banget. Jadi teman-teman di garis bawah ya, jompo ini tuh bagian tubuh kita yang sebenarnya kitanya masih muda, tapi tubuh kita ini sudah menua karena aktivitas sehari-hari ya yang terlalu over, dan kita jarang untuk olahraga. Postur yang salah. Ya, banyak sekali hal-hal yang mengakibatkan tubuh kita ini menjadi lebih cepat menua. Iya, sama ini Mas Bagus, sama alas tidur. Alas tidur iya, karena kasur yang terlalu lembut tidak boleh juga, karena merubah kurva tulang jadinya bengkok kan? Iya, coba perhatikan. Benar. Kalau bisa jangan terlalu keras juga, jangan terlalu lembut juga. Jadi
posisikan tulang belakang tetap lurus. Mhm. Kadang ada kasur yang terlalu lembut tuh. Iya, Nah, itu benar, nggak Mbak. boleh. Yang empuk, apalagi yang empuk lebih enak lagi teman-teman kan, setuju nggak? Makin tim rebahan jadinya. Makin enak, makin selembah aja kita di tempat tidur makin enak. Kalau rebahan itu lebih enak aja Mbak, apalagi makin empuk. Nah, seperti Biasanya itu. gitu, tapi nanti efeknya ya itu sakit pinggang. Oke. Jadi jangan-jangan kalau tempat tidur yang di rumah sakit itu lebih oke ya? Atau bagaimana? Kalau rumah sakit sih udah pasti diiniin sih, udah pasti udah sesuai standarnya kan, seharusnya sudah bagus dan Oke. tidak akan memberatkan pasien tentunya. Benar. Berarti jangan terlalu lembut atau jangan terlalu empuk ya tempat tidurnya, juga jangan terlalu keras juga. Iya, Jadi keras juga yang sakit standar dong. juga. Wah, jadi berbahaya ya posisi tidur atau alas tidur juga berbahaya sekali. Iya, alas tidur, alas sepatu ya kan. Wah, luar biasa sekali teman-teman informasi tentang kesehatan, tentang fisioterapi bersama Mbak Ingrid Safira. Kita lanjut Mbak. Iya. Kemudian bagaimana nih Mbak misalnya ada kasus lagi ya Mbak ya. Nah, dia ini belum pernah jatuh, terus dia juga tidak ada kerja berat. Kemudian yang kita salahkan itu adalah posisi kalau dia ini aktivitasnya ada duduk, ada berdiri, ada duduk, ada berdiri, lari, berjalan. Nah, tiba-tiba dia merasakan sakit di bagian kaki, bagian pinggang. Tapi tidak ada beban, itu bagaimana? Ada pernah kasus yang seperti itu? Jadi kerjanya mobile ya. Kerjanya mobile, benar. Saya pernah juga ketemu pasien yang kerja di misalkan di lapangan penerbangan. Iya, itu kan harus ke sana ke sini. Iya. Ya, itu pengaruh juga walaupun dia tidak